Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas seputar kewaspadaan standar untuk persiapan P3K perawat di tahun 2022. Nah, kalau kemarin kita membahas seputar manajemen HIS, di mana di dalamnya itu ada yang namanya program PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Di mana salah satunya itu adalah kewaspadaan isolasi ya, yang meliputi kewaspadaan standar dan juga kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, kali ini kita akan menggali salah satunya yaitu tentang kewaspadaan standar. Nah, apa sih kewaspadaan standar itu? Kewaspadaan standar ini adalah kewaspadaan yang utama, dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi, atau kolonisasi. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam, yaitu 11 komponen kewaspadaan standar, meliputi kebersihan tangan, alat perlindungan diri atau APD, dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penata laksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, higien respirasi atau etika batuk dan bersin, serta praktik menyuntik yang aman dan praktik lumba fungsi yang aman. Oke, langsung saja nomor 1 yaitu kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan atau mencuci tangan ini kita tahu bahwa ada dua cara ataupun metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan sabun ya dan juga air mengalir. Ya, ini lama waktu yang dibutuhkan sekitar 40-60 detik. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan alkohol atau hand rub ya. Ini lama waktunya itu yang dibutuhkan adalah 20-30 detik. Untuk langkah-langkahnya ini sama ya. 6 langkah cuci tangan ya. Oke, nah ini indikasi cuci tangan ya. Indikasi cuci tangan pakai sabun itu apabila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan. Kemudian tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih walaupun pada pasien yang sama. Kemudian kalau misalkan indikasi dengan menggunakan hand rub ini, hand rub ya bila tangan tidak tampak kotor, ini boleh menggunakan hand rub. Nah, indikasi kebersihan tangan ini kalau kita ingat itu ada 5 momen ya, 2 sebelum dan 3 setelah. Sebelum apa? Yaitu sebelum kontak dengan pasien dan sebelum tindakan aseptik. Kemudian setelah itu, setelah kontak dengan darah ataupun cairan tubuh pasien, kemudian setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Oke, yang kedua ini adalah APD ya, alat pelindung diri. Nah, APD ini adalah pakaian khusus ataupun peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia maupun biologi. Tujuannya untuk apa? Yaitu melindungi kulit dan juga membran mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan juga selaput lendir dari pasien ke petugas maupun sebaliknya. Nah, indikasinya apa? Yaitu jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh ataupun membran mukosa terkena ataupun terpercik darah ataupun cairan tubuh ataupun kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Nah, melepas APD segera harus dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan. Tidak dibenarkan apabila kita menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan juga menyentuh permukaan lingkungan. Nah, ini ada beberapa jenis APD, ada sarung tangan, masker, gaun pelindung, kemudian ada goggles dan juga perisai wajah, ada sepatu pelindung dan juga topi pelindung. Nah, sarung tangan, kita tahu bahwa sarung tangan ini ada 3 jenis. Ada sarung tangan bedah atau steril, ada sarung tangan pemeriksaan atau sarung tangan bersih, dan juga ada sarung tangan rumah tangga. Ya, kalau sarung tangan bedah ataupun steril ini biasanya dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif ataupun pembedahan. Kemudian kalau misalkan sarung tangan bersih dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan ataupun pekerjaan rutin. Sarung tangan rumah tangga ini dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan juga sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang perlu atau tidaknya menggunakan sarung tangan ya. Silakan teman-teman lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya itu adalah masker. Kita tahu masker ini ada 3 jenis, ada masker bedah, masker respiratorik, dan juga masker rumah tangga. Masker bedah ini adalah untuk tindakan bedah ataupun mencegah penularan melalui droplet. Kemudian masker respiratorik digunakan ketika untuk mencegah penularan melalui airborne.
Kemudian ada masker rumah tangga, ini bisa digunakan di bagian gizi ataupun dapur. Yang ketiga adalah gaun pelindung. Gaun pelindung ini digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan ataupun percikan darah ataupun cairan tubuh, sekresi, ekskresi, ataupun melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Nah, gaun pelindung ini ada berbagai jenisnya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gaun pelindung tidak kedap air, kemudian gaun pelindung kedap air, gaun steril, dan juga gaun non-steril. Indikasinya apa? Nah, indikasi penggunaan gaun pelindung ini yaitu tindakan ataupun penanganan alat yang memungkinkan pencemaran ataupun kontaminasi pada pakaian petugas. Seperti apa? Membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, dan juga perawatan gigi. Nah, kalau misalkan pakaian ya ataupun gaun ini telah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien, maka harus segera diganti ataupun segera dilepaskan gaun tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah gagles dan juga perisai wajah. Tujuannya untuk apa? Ini untuk melindungi mata dan wajah ya. Melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi maupun ekskresi. Indikasinya apa? Yaitu pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan dan tindakan persalinan, kemudian tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran limbah B3 cair, pemulasaran jenazah, penanganan linen terkontaminasi di laundry, dan juga di ruang dekontaminasi CSSD. Biasanya digunakan gagles dan perisai wajah. Kemudian ada sepatu pelindung, yaitu untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan ataupun percikan darah ataupun cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tertusuknya benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan lainnya. Nah, sepatu ini tidak boleh berlubang. Kenapa? Agar berfungsi secara optimal. Nah, jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot ataupun sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki petugas ya. Nah, indikasi pemakaian sepatu pelindung seperti penanganan pemulasaran jenazah, penanganan limbah, tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, penanganan linen, pencucian peralatan di ruang gizi, dan ruang dekontaminasi CSSD. Ya. Selanjutnya adalah topi pelindung, yaitu untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut maupun kulit kepala petugas terhadap alat-alat ataupun daerah steril ataupun membran mukosa pasien, dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala ataupun rambut petugas dari percikan darah ataupun cairan tubuh dari pasien ya. Nah, indikasinya apa? Yaitu tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, tindakan insersi CVL atau kateterisasi vena sentral, kemudian ada intubasi trakea, ada pengisapan lendir masif, dan juga pembersihan peralatan kesehatan. Nah, ini adalah pemasangan, ya langkah pemasangan dan juga pelepasan APD. Ini pernah kita jelaskan di beda FR kemarin ya. Oke, selanjutnya adalah dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Nah, ini ada alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Oke, intinya adalah yang pertama pre-cleaning, ya pembersihan awal. Nah, ini menggunakan deterjen ataupun enzimatik. Ya. Ini petugas juga harus menggunakan APD yang sesuai. Kemudian ada pembersihan atau cleaning, yaitu mencuci dengan seluruhnya itu dengan bersih, ya bisa dengan menggunakan deterjen ataupun sabun ataupun enzimatik. Kemudian nantinya dibilas dan juga dikeringkan. Setelah itu dilakukan yang namanya sterilisasi ataupun disinfeksi. Ini berdasarkan jenis alatnya. Kalau misalkan peralatannya itu kritis ya, peralatan kritis itu contohnya peralatan yang berhubungan dengan masuknya dalam pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Ini harus disterilisasi. Kemudian kalau misalkan peralatannya itu adalah semi kritikal, contohnya adalah yang berhubungan dengan masuk dalam mukosa tubuh seperti pemasangan ETT maupun NGT, ini bisa dilakukan dengan disinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Ya, ini bisa dengan cara direbus maupun secara kimiawi, yaitu membersihkan dengan air steril. Nah, selain itu juga kalau misalkan peralatannya itu non-kritikal, peralatan non-kritikal ini hanya pada permukaan tubuhnya, seperti alatnya itu tensimeter maupun termometer. Kita menggunakan disinfeksi tingkat rendah atau misalkan saja dengan alkohol, ya dibersihkan dengan alkohol. Oke, selanjutnya adalah kesehatan lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain seperti upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan juga konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, maupun kepada pengunjung. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan limbah. Ini penting juga ya.
Tujuannya untuk apa? Melindungi pasien, petugas, maupun pengunjung dan juga masyarakat sekitar pasienkes dari penyebaran infeksi maupun cedera. Kemudian juga bertujuan untuk membuang bahan-bahan berbahaya seperti sitotoksik ya, kemudian radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan juga farmasi. Ini harus dikelola dengan aman ya. Nah, ini ada jenis wadah dan juga label limbah medis padat sesuai dengan kategorinya. Kita lihat di sini ada berbagai kategori ya, ada radioaktif, kemudian sangat infeksius ya, ini juga sama. Kemudian ada sitotoksik dan juga ada limbah kimia dan juga farmasi. Ini adalah warna kontainer ataupun kantong plastik yang membedakannya ini ya. Kemudian ini adalah lambangnya, ini ada lambang biohazard juga ya. Kemudian nah radioaktif ini biasanya terdapat pada kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Nah, kalau ini biasanya habis pakai kita ya, contohnya seperti pemakaian zat infus dan sebagainya, ini infeksius ya. Kemudian ada sitotoksik, ini biasanya digunakan pada ini ya pasien-pasien dengan pengobatan kemoterapi ini ya. Limbah kimia dan juga farmasi ini tidak ada lambangnya, tetapi ini warna kontainer maupun kantong plastiknya itu biasanya warna coklat ya. Oke. Kemudian, nah ini ada proses pengelolaan limbah. Proses pengelolaan limbah ini bisa dimulai ya dari apa? Dari identifikasi dulu, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan ataupun pemusnahan. Yang pertama ini adalah identifikasi jenis limbah ya. Identifikasi ini dibagi menjadi secara bentuknya ya, ada padat, cair dan juga gas. Nah, kalau yang padat ini seperti benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia dan juga limbah radioaktif. Ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi limbahnya, lalu kita pisahkan limbahnya. Dipisahkan sesuai dengan jenisnya, seperti limbah infeksius, limbah non-infeksius, limbah benda tajam, dan juga limbah cair. Limbah infeksius yaitu yang terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh pasien. Kita masukkan ke dalam kantong berwarna kuning ya, atau kontainer kuning. Contohnya apa? Sampel laboratorium, limbah patologis, kemudian ada cairan tubuh pasien ya. Kemudian ada produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit dan sebagainya. Diapers juga ya, ini yang misalkan pasiennya itu terdapat infeksi saluran cerna, kemudian juga ada infeksi lainnya yang ditransmisikan lewat darah maupun cairan tubuh lainnya. Ini dikategorikan kepada limbah infeksius. Kemudian limbah non-infeksius yaitu limbah yang tidak terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh. Nah, kita masukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna hitam ya. Dan infeksius itu kantong plastiknya warnanya hitam. Contohnya adalah sampah rumah tangga, sisa makanan dan juga sisa sampah kantor. Kemudian ada limbah benda tajam. Nah, limbah benda tajam ini kita masukkan ke dalam wadah yang tahan tusuk dan juga air ya. Contohnya adalah safety box. Nah, ini contoh bendanya seperti jarum, spuit, ujung infus, dan juga benda yang memiliki permukaan yang tajam. Kemudian ada limbah cair. Nah, limbah cair ini kita harus segera buang ya, seperti ke spool hook ya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius. Ya, ini biasanya berlambang biohazard ya. Nah, wadah limbah di ruangan itu harus tertutup, mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki, bersih dan dicuci setiap hari, terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan tidak berkarat. Jarak antara wadah limbah 10-20 meter, diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasiennya. Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi 3/4 penuh. Kemudian pengangkutan. Nah, pengangkutan limbah ini harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan juga mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer. Petugas menggunakan APD ketika mengangkut limbah. Lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasiennya. Bila tidak memungkinkan, memang kita harus mengatur waktu pengangkutan limbah antara limbah dan juga pasiennya. Selanjutnya adalah tempat penampungan limbah sementara atau TPS ini ya, sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir. Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat. Beri label pada kantong plastik limbah. Kemudian setiap hari limbah ini harus diangkat ya, dari TPS minimal 2 kali sehari. Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus. Kereta dorong harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah, tidak boleh ada yang tercecer. Gunakan APD ketika menangani limbah. TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga kebersihannya, dan kondisinya harus selalu kering. Kemudian setelah itu adalah pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah ini berdasarkan jenisnya. Kalau limbah infeksius ini harus dimusnahkan dengan insinerator atau pembakaran.
Kemudian ada limbah non-infeksius, ini dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kemudian limbah benda tajam harus dimusnahkan juga ini dengan insinerator. Limbah cair harus dibuang ke spool hook, dan limbah feses, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah atau spool hook. Ya. Selanjutnya adalah penanganan limbah benda tajam atau pecahan kaca. Kita harus jangan menekuk atau mematahkan benda tajam. Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat. Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi. Selalu buang sendiri oleh si pemakai. Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai. Nah, ini penting ya. Tidak boleh recycling. Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan. Bila menangani limbah pecahan kaca, gunakan sarung tangan rumah tangga. Wadah penampung limbah benda tajam harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan, mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi, bentuknya harus dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan. Ditutup dan diganti setelah 3/4 bagian terisi dengan limbah, ditangani bersama limbah medis. Kemudian selanjutnya adalah pembuangan benda tajam. Nah, wadah benda tajam ini merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum diinsinerasi ya. Idealnya semua benda tajam ini dapat diinsinerasi. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa, maka kita dapat menguburnya ataupun dikaporisasi bersama limbah lainnya. Apapun metode yang digunakan, memang kita harus tidak boleh memberikan kemungkinan perlukaan ataupun penularan infeksi kepada si petugas. Selanjutnya adalah penata laksanaan linen. Nah, linen ini terbagi menjadi dua, yaitu linen kotor dan juga linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi ini adalah linen yang terkena darah ataupun cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penata laksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan kehati-hatian ya, yang mencakup dengan perlengkapan APD yang sesuai dan juga membersihkan tangan secara teratur sesuai dengan pedoman kewaspadaan standar. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SPO, penata laksanaan linen. Prosedur penanganan, pengangkutan, dan juga distribusi linen harus jelas, aman, dan juga memenuhi kebutuhan pelayanan. Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD seperti sarung tangan rumah tangga, gaun, apron, masker, dan juga sepatu tertutup. Linen ini harus dipisahkan berdasarkan linen kotor dan juga linen terkontaminasi cairan tubuh pasien. Pemisahan harus segera dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya, baik oleh perawat maupun petugas lainnya. Minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Semua linen kotor harus segera dibungkus atau dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir ataupun dicuci di lokasi di mana linen dipakai. Linen yang terkontaminasi dengan darah ataupun cairan tubuh lainnya harus dibungkus, dimasukkan kantong kuning dan diangkut atau ditransportasikan secara berhati-hati agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya adalah buang terlebih dahulu kotoran seperti feses ke washer, bedpan, spool hook, ataupun toilet dengan segera ya. Dan tempatkan linen terkontaminasi ini ke dalam kantong kuning ataupun infeksius. Pengangkutan dengan troli yang terpisah untuk linen kotor dan juga terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong kuning. Pastikan kantong tidak bocor dan lepas ikatan selama transportasi. Kantong tidak perlu ganda. Kemudian pastikan alur linen kotor dan juga linen terkontaminasi sampai di laundry itu terpisah dengan linen yang sudah bersih. Kemudian cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Linen terkontaminasi seyogyanya langsung masuk ke dalam mesin cuci yang segera diberi disinfektan. Kemudian untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius pada linen, kita gunakan 2 tahap, yaitu bisa dengan menggunakan deterjen terlebih dahulu, kemudian selanjutnya adalah dengan pemberian natrium hipoklorit atau klorin 0,5%. Apabila dilakukan perendaman, maka harus diletakkan di wadah tertutup agar tidak menyebabkan toksik bagi petugas. Selanjutnya adalah perlindungan kesehatan kepada petugas. Ini adalah contoh ininya ya, contoh kasusnya yaitu tertusuk jarum ya. Nah, tertusuk jarum terkontaminasi maupun terpajan cairan tubuh, maka kita harus segera cuci dengan air mengalir. Kemudian kita segera lapor ke atasannya buat laporan dan kita berikan perawatan ya, perawatan kepada ini ya yang tertusuk tersebut. Kemudian kita anjurkan ya teman-teman itu untuk pemeriksaan darah seperti hepatitis C, hepatitis B ya maupun HIV gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di PMK nomor 27 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fashion. Itu ada ya. Oke, selanjutnya adalah tata laksana pajanan. Bila tertusuk jarum harus segera dibilas dengan air mengalir dan sabun ataupun cairan antiseptik sampai bersih. Kemudian bila darah ataupun cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa ada luka ataupun tusukan, cuci dengan sabun dan juga air mengalir.
Bila darah atau cairan tubuh mengenai mulut, maka ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali. Bila terpercik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir ya, seperti mengirigasi dengan posisi kepala miring ke arah mata yang terkena percikan tersebut. Bila darah memercik ke hidung, maka kita hembuskan keluar dan bersihkan dengan air. Bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan juga dihisap dengan mulut. Kemudian kita harus lapor PPI ataupun K3 secepatnya, kurang dari 4 jam atau tidak lebih dari 72 jam. Ini agar lebih efektif ya. Kemudian ini ada bahan pajanan yang berisiko penularan infeksi seperti darah, cairan bercampur darah yang kasat mata, cairan yang potensial terinfeksi seperti semen, cairan vagina, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, dan juga cairan amnion, serta virus yang terkonsentrasi. Kemudian ada pajanan yang memiliki risiko penularan infeksi seperti perlukaan kulit, pajanan pada selaput mukosa, dan pajanan melalui kulit yang terluka. Ini berisiko penularan infeksi. Oke, selanjutnya adalah penempatan pasien. Nah, tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non-infeksius. Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien, seperti kontak, droplet, maupun airborne. Sebaiknya ruangannya tersendiri. Bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, kita harus konsultasikan terlebih dahulu pada komite maupun tim PPI. Semua ruangan terkait cohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya ya, baik kontak, droplet maupun airborne. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya, seyogianya kita pisahkan tersendiri ya. Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara atau airborne agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada orang lain. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan. Tapi pasien TB HIV ini dapat dirawat dengan bersama pasien TB. Oke, selanjutnya adalah hygiene respirasi atau etika batuk dan juga bersin. Nah, ini ya ada etika batuk. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan ataupun lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, kemudian gunakan masker. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan juga masker bedah. Ini direkomendasikan ya. Kemudian selanjutnya adalah praktek menyuntik yang aman. Yang aman itu yaitu 1 jarum, 1 spuit, dan juga 1 kali saja pemakaian. Ini akan menimbulkan 0 infeksi, artinya aman ya. Nah, pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai ini untuk setiap suntikan. Berlaku juga pada penggunaan vial multidos untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Jangan lupa membuang spuit dan jarum suntik bekas pakai ke tempatnya dengan benar. Ini praktek menyuntik yang aman. Oke. Nah, rekomendasi penyuntikan yang aman ini ada beberapa ya. Yang pertama, kita terapkan aseptic teknik untuk mencegah kontaminasi alat-alat injeksi. Kemudian tidak menggunakan spuit yang sama untuk penyuntikan lebih dari 1 pasien walaupun jarum suntiknya kita ganti. Kemudian semua alat suntik yang dipergunakan harus 1 kali pakai untuk 1 pasien dan 1 prosedur. Gunakan cairan pelarut atau flusing hanya untuk 1 kali. Gunakan single dose untuk obat injeksi bila memungkinkan. Tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari 1 pasien ataupun mencampur obat-obatan sisa dari vial ataupun ampul untuk pemberian berikutnya. Bila harus menggunakan obat-obat multidos, semua alat yang kita gunakan harus steril. Simpan obat-obat multidos sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang membuatnya, kemudian tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari 1 pasien. Ini rekomendasi penyuntikan yang aman. Ya. Selanjutnya adalah praktek lumbal fungsi yang aman. Lumbal fungsi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berhubungan dengan otak dan juga sistem saraf tulang belakang. Contohnya adalah penyakit meningitis, leukemia, multiple sclerosis, mielitis, dan Alzheimer, dan lain sebagainya. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil cairan cerebrospinal yang terdapat pada selaput pelindung sistem saraf pusat. Sejumlah cairan tersebut nanti akan diambil melalui jarum yang disuntikan pada bagian bawah tulang belakang atau area lumbar untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium. Nah, semua petugas harus memakai APD, masker bedah, gaun bersih,
kemudian sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan berfungsi, kemudian anestesi spinal ataupun epidural ataupun pasang kateter vena center. Nah, penggunaan masker bedah ini dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial. Ini praktek lumbar fungsi yang aman. Oke teman-teman semua, untuk materi kewaspadaan standar kita cukupkan dulu, nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke teman-teman semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.